Welcome, selamat datang di pembelajaran komputerisasi akuntansi. Sebelum nonton, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya, agar kalian gak ketinggalan video-video seru kami selanjutnya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah data baru persediaan barang dagang di dalam MyOb. Tujuan pembelajaran agar kalian mampu mendeskripsikan persediaan barang dagang ke dalam MyOb dan agar kalian mampu menginput saldo awal persediaan barang dagang dalam MyOb. Video ini menggunakan studi kasus Adik Corporation yang dapat di-download dari e-learning Esteemik Logika. Now, let's get started. Langkah-langkah mendeskripsikan persediaan barang dagang seperti ini. Pada Comment Center Inventory, kliklah Items List. Pada jendela yang terbuka, kliklah tombol New. Nah, pada tab profil ini, kita masukkan detail. Misalnya, item number, inputkan kode persediaan barang dagang. K-01. Lalu silakan tekan Enter atau Tab. Nah, pada field name, masukkan nama persediaan barang dagangnya. Misalkan Ergo 726A. Kemudian di sini ada 3 checkbox. Nah, 3 checkbox ini apakah diaktifkan salah satu, salah dua, atau ketiga-tiganya atau tidak? Itu tergantung daripada deskripsi dari persediaan barang dagang tersebut. Nah, Adik Corporation adalah perusahaan distributor persediaan barang dagang. Oleh karena itu, Adik Corporation membeli persediaan ini dari supplier. Oleh karena itu, aktifkan I buy this item. Nah, persediaan barang dagang tersebut juga dijualkan ke customer oleh Adik Corporation. Oleh karena itu, diaktifkanlah checkbox I sell this item. Dan perusahaan melakukan penyimpanan ke gudang atau stokis dari persediaan tersebut. Sehingga juga diaktifkanlah I inventory this item. Nah, kemudian di sebelah kanannya, apabila diaktifkan tanda checkbox atau centang di sebelah kiri, sebelah kanannya ada field-field yang harus terisi. Nah, ketika dibeli item tersebut, maka akan menimbulkan cost of sales atau harga pokok penjualan. Oleh karena itu, pada field cost of sales account, pilihlah HPP persediaan yang terkait di klasifikasi cost of sales. Nah, kebetulan kasus Adik Corporation ini menampung seluruh HPP dalam satu akun. Oleh karena itu, langsung saja kita klik HPP persediaan. Next, ketika item tersebut dijual oleh perusahaan, tentu saja mendatangkan income ataupun pendapatan. Oleh karena itu, pada income account for tracking sales, masukkanlah akun yang menampung pendapatan penjualan persediaannya. Tentunya di bagian income. Nah, di sini ada terlihat yaitu akun penjualan persediaan. Dalam hal ini kodenya 4000 ya. Kemudian next, ketika perusahaan menginventory persediaan ke gudang, maka akan muncul field asset account for item inventory. Oleh karena itu, pilihlah akun aset yang menyatakan persediaan barang dagang. Nah, ini kelompok aset ya. Kebetulan kasus Adik Corporation itu tidak ada mengklasifikasikan. Jadi semua item persediaan barang dagang itu disimpan dalam satu akun aset, yaitu persediaan. Seperti ini.
Nah, kemudian pengisian tab-tab lainnya pada item information ini diisikan sesuai kebutuhan atau sesuai studi kasus misalnya ya. Kemudian kita kliklah langsung tab buying details. Pada buying unit of measure masukkan buah. Kemudian number of items per buying unit biarkan. Tax code when bought, kode pajak ketika pembelian adalah PPN, pajak pertambahan nilai, yang di dalam MAYOB itu sama dengan GST atau Goods and Service Tax 10% ya. Lalu pada kelompok optional restocking information for the to-do list, ini fungsinya adalah untuk informasi apabila melakukan stok ulang yang sifatnya opsional, boleh diisi boleh tidak, dan kepentingannya adalah bagian dari to-do list. Nah, berdasarkan soal harus diisi nih, jadi kita isi ya. Minimum levelnya 10. Primary supplier for reordersnya adalah PT Sailor Moon. Kemudian supplier item number, kode item berdasarkan data dari supplier, nggak ada, kita kosongkan saja. Default reorder quantity ini 5. Lalu pada tab selling details, best selling price-nya sudah ada di soal, yaitu 1,5 juta. Tax code when sold, kode pajak ketika penjualan masih PPN, yaitu dalam hal ini GST, Good and Service Tax. Kemudian selling unit of measure, kembali kita isikan buah. Number of items per selling unit biarkan 1. Inclusive or exclusive, karena ketentuan dari studi kasus adalah harga tidak termasuk PPN 10%, maka ini jangan diaktifkan tanda centang prices are tax inclusive-nya. Biarkan saja, tidak dalam keadaan tercentang. Sedangkan calculate sales tax on, ini adalah kalkulasi pajak. Kalkulasi pajaknya dikali berapa atau berdasarkan apa? Tentu saja actual selling price. Jadi biarkan saja berdasarkan harga penjualan yang sebenarnya. Nah, next kita akan isi record kedua dari persediaan barang dagangan. Oleh karena itu langsung saja klik kembali tombol new. Masukkan record keduanya K02. Enter. Ergo 705. Ini ketiga-tiga diaktifkan. Nah, posisinya karena perusahaan AD Corporation tidak mengklasifikasikan item-item secara tersendiri-tersendiri, maka ini tentu sama. Cost of sales account-nya, HPP persediaan, income account-nya, penjualan persediaan, dan aset account-nya persediaan. Next, kita ke tab buying details. Pada tab buying details kita isikan sesuai soal. Di sini yang beda minimum levelnya 20. Kemudian default reordernya 25. Selling details, best selling price-nya 375.000. Seperti ini. Nah, kemudian klik lagi new, kita masukkan record yang ketiga, yaitu K03, Casanova 208A. Oke, yang di bawah biarkan saja. Lalu buying details. Nah, ini tetap buah. Minimum levelnya 10. Default reordernya juga 10. Adapun primary suppliersnya adalah PT Raja Wali Sakti. Selling detailsnya untuk selling price, best selling price-nya 1,7,5. Yang lainnya oke, sesuai. Kita klik lagi new, masukkan record yang keempat, yaitu K04. Yang di bawah biarkan isiannya seperti itu. Lalu pada tab buying details-nya, ini buah tetap. Minimum levelnya 10 sama. Kemudian default reordernya 5.
Ya, saya ini melihat ke studi kasus AD Corporation ya. Kemudian di PT Raja Wali Sakti tetap sama. Untuk best selling price-nya K04 itu 1,5 juta. Yang lainnya tetap sama seperti apa adanya. Kita klik new lagi, masukkan record yang kelima, yaitu kodenya kali ini M-01. Tekan enter. Ini Flexo FA16. Ya, seperti ini ya. Lalu yang lain biarkan seperti yang sudah terisi. Buying details-nya untuk Flexo rupanya unit of measure-nya diganti ya menjadi set. Text code, Wenbox dan lain-lain tetap. Kemudian minimum levelnya untuk Flexo itu 5 dan 5. Ini berarti 5. Delivery order sudah benar. Sedangkan primary supplier-nya oke, sama ya, PT Raja Wali Sakti. Kita ke selling details sekarang. Type selling details. Unit of measure tadi sudah diganti menjadi set. Nah, untuk best selling price-nya adalah 3375. Seperti ini. Sudah siap, langsung new ke record selanjutnya yaitu M02. Arjuna 90. Fill yang di bawah biarkan terisi seperti itu. Lalu ke tab buying details. Satuannya set, oke, udah cocok. Kemudian minimum levelnya berdasarkan soal itu 10. 10 dan 10. Kemudian untuk primary supplier-nya ini PT Sailor Moon justru ya. PT Sailor Moon. Terus selling details. Ini best selling price-nya 7,5. Kemudian yang lainnya udah oke, sesuai. Kita klik lagi new, masuk ke record selanjutnya yaitu L01. Yang lainnya detail di bawah biarkan seperti itu. Klik tab buying details, unit of measure-nya kembali ke buah. Minimum levelnya 10 cocok, delivery ordernya 5. Primary supplier-nya CV Miraza. Oke, seperti ini. Ke tab selling details, best selling price-nya untuk Credenza SS itu 16,5. Kemudian satuannya tadi buah. Oke, seperti ini. Kita klik new lagi untuk ke next record yaitu L02. Credenza ETC 19. Detail lainnya biarkan sudah terisi ya. Pada tab buying details, satunya buah, oke, dan cocok. Minimum levelnya dan delivery order 10 dan 10. Ini berarti 10. Supplier utamanya CV Miraza. Selling details. Untuk best selling price-nya 2.100.000. Kemudian yang lainnya sudah cocok, kita langsung ke new lagi. Ini yang terakhir ya, record terakhir persediaan barang dagang L03 dengan nama Gaken R205. Yang lain detailnya biarkan terisi sudah seperti itu. Pada buying detailsnya ini buah, oke, yang cocok ya, tidak ada yang dirubah ya. Kemudian pada selling detailsnya juga cocok kecuali tentu saja best selling price-nya ini untuk Gaken adalah 14,5. Seperti ini. Kita klik oke. Nah, beginilah cara menginput data baru persediaan ya, atau mendeskripsikan persediaan barang dagang di dalam Mayop. Sudah lengkap seperti ini.
Oh ya, mungkin ada yang bertanya, kita sudah tahu menambahkan baru. Gimana kalau kita ingin mengedit atau mungkin ingin menghapus karena ada kesalahan misalnya. Nah, pada yang terjadi di layar sekarang ini, nah misalnya untuk K04, ini ternyata namanya belum deskripsikan sesuai soal, ya, jadi masih kondisi default new item. Nah, ini mau kita edit misalnya. Caranya gampang sekali, jadi langsung saja dibuka item yang ingin kita edit, misalnya K04, diklik saja. Nah, kemudian langsung saja diedit apa yang mau dikoreksi. Nah, misalnya di sini namanya harusnya ini Casanova 726A. Ya, harusnya seperti ini. Kemudian kalau mau mengedit tab-tab yang lainnya juga bisa langsung diedit di sini. Nah, ini sekiranya ya, seandainya akun atau item ini mau dihapus, maka caranya pilih menu edit, ya. Kemudian klik delete inventory item. Nah, ini kalau ingin menghapus. Nah, sekarang ini saya nggak ingin menghapus, jadi saya tidak mengklik delete inventory item. Ya, oleh karena itu di sini saya langsung oke. Sudah berubah. Oke, kita close. Kalau sudah selesai dalam hal manajemen deskripsi persediaan barang dagang, kita langsung klik close ya. Next, langkah-langkah menginput saldo awal persediaan barang dagang seperti ini. Masih pada comment center inventory, klik adjust inventory. Lalu pada memo masukkan keterangan ringkas transaksi, misalnya dalam hal ini saldo awal persediaan. Nah, sebelum mengisi saya perlu menggarisbawahi hal penting ya. Ketika menginput jurnal inventory harus secara cermat dan teliti. Karena jurnal inventory yang telah terrecord dalam Mayop tidak bisa diedit, tidak bisa di-delete, dan tidak bisa di-reverse oleh Mayop. Jadi kalau ada kesalahan jurnal inventory, kita mesti rumuskan jurnal koreksi sendiri. Dan ini tentu saja merepotkan bagi yang kurang memahami akuntansi persediaan. Jadi hati-hati ya penginputannya ya. Langsung kita mulai input number K01. Kuantitinya sesuai soal studi kasus 15. Unit cost-nya 1.200. Tekan tombol tab lagi. Tekan tombol tab lagi. Pada kolom account, pilih bagian aset persediaan. Ya, ini dia. Dalam hal ini kodenya 13000. Kemudian tekan enter. Lalu pilih lagi selanjutnya K02. Ini kuantitinya 50. Unit cost-nya 325.000. Ini sama 13000 ya. Lalu K03 kuantitinya 20. 1.400.000. K04 15. 1.200.000. Terus M01 di bawah nih ya. Jadi kalau di soal itu dia urutannya itu K, M, L. Nah, kalau di Mayop tentu saja kode itu diurutkan secara ascending. Jadi K, L, M ya.
Jadi hati-hati di sini ya, jangan sampai terbalik pula memasukkan quantity unit cost persediaan ya. Nah, di sini M01 kuantitinya 8, terus 2850, kemudian M02 kuantitinya 12, 590, terus L01 ini kuantitinya 15, 1300. L02 12, 7,5. Terakhir L03 kuantitinya 15, kemudian 1050. Nah, sampai di sini dicek lagi ya, terutama pastinya di quantity dan unit cost. Jadi pada soal adik corporation itu adalah 2 kolom terakhir tabel data persediaan barang dagangan. Nah, kalau sudah dicek, diperiksa, semuanya cocok, baru silakan klik record. Selesai. Untuk mengeceknya, bisa diklik jurnal di sini. Nah, terlihat jurnal inventory yang sudah terrecord di dalam Mayop, yaitu totalnya itu persediaannya jadinya 166.380.000. Nah, balance yang tampil pada jurnal inventory ini seharusnya sama dengan neraca awal perusahaan. Oke, kita bandingkan. Close, cancel, comment center accounts, masuk ke accounts list. Lihat di klasifikasi aset, persediaan di neraca awal 166.380.000 yang telah kita inputkan pada video sebelumnya. Terbukti dan kita dengan sangat senang, ternyata balance yang tampil pada jurnal inventory tadi sudah sama dengan neraca awal persediaan yang kita inputkan. Kemudian, tadi kan saya sudah mewanti-wanti, hati-hati menginput jurnal inventory harus secara cermat dan teliti. Nah, ini buktinya, saya klik transaction journal ya. Nah, pada jurnal-jurnal lain selain daripada jurnal inventory, terlihat ini ada tanda panah yang sudah dipelajari pada video sebelumnya ya. Bahwasanya kalau jurnal tersebut ada tanda panah seperti ini, artinya jurnal itu bisa diedit atau bisa di-delete atau bisa di-reverse. Tergantung ya jenis koreksi jurnalnya, apakah metode langsung atau tidak langsung. Tetapi untuk jurnal inventory, ini dia tadi jurnal inventory yang baru saja kita inputkan saldo awal persediaan. Lihat, tidak ada tanda panahnya. Nah, inilah makanya jurnal inventory yang telah terrecord ke dalam Mayop, sekali lagi saya tegaskan, tidak bisa diedit, tidak bisa di-delete, dan tidak bisa di-reverse oleh Mayop. Lihat, dibuka pun tidak bisa loh. Jadi kalau ada kesalahan ya memang repot bagi yang kurang memahami akuntansi persediaan, karena harus merumuskan jurnal koreksi sendiri. Nah, gimana materi pembelajaran kali ini? Gampang kan? Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Referensi menggunakan buku ajar Mayop
Epistemic Logika. Bagian 8, mengelola persediaan. Sebagai evaluasi, tambahkan data persediaan di dalam file database Mayok kalian masing-masing. Okay, that's all for now. Thank you and see you again in the next video.